Ya, perhatikan. Jadi ini ayat keren banget ya. Wa andir ashiratakal al-aqrabin. Jadi ya, berilah peringatan kepada kerabatmu dulu yang terdekat. Makanya ngukur keberhasilan hidup jangan tanya orang lain. Tanya yang terdekat dulu. Ya. Jadi kalau jadi suami ngukur sudah berhasil atau belum, ya tanya istrinya dulu. Setelah itu tanya anak-anak, gitu kan? Jangan tanya Pak RT. Jangan tanya Pak RW. Jangan tanya juga orang di luar diri kita. Tanya yang terdekat dulu. Jangan-jangan kita pulang ke rumah disesali oleh mereka. Jangan-jangan kalau kita nggak pulang malah disyukuri sama mereka. Jangan-jangan kalau kita pergi dari rumah disyukuri. Ya, jangan-jangan ketika kita tinggal di rumah disesali. Ya, ada itu ya. Ya. Bapaknya pergi dari rumah, aduh, tepuk tangan tuh anak. Alhamdulillah bapak pergi. Kenapa? Bapak di rumah marah-marah terus. Coba kalau anak udah ngomong kayak gitu, kesuksesan apa yang kita bangun dalam hidup? Lalu kita merasa sudah memberikan nafkah kepada mereka, tetapi kata-kata kita yang tidak terjaga, mereka tidak nyaman, mereka menjadi takut, ya toh? Iya, dipeluk aja sama kita nggak mau, gitu. Ya, suka berpelukan di rumah. Ya peluklah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, peluklah mereka. Kalau mereka dipeluk aja takut, menjauh gitu, udah ada energi yang tidak nyaman dari diri kita, itu kan sebetulnya tanda kehidupan. Nggak usah ngukur yang aneh-aneh lah kehidupan itu. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa, menjadi orang yang bikin nyaman aja di keluarga, itu sudah keren, itu mengagumkan. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa. Ya. Karena Allah pun tidak pernah menyuruh kita menjadi orang sukses. Allah hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Jadi apa sih sukses itu? Banyak uang? Uang itu memang kita butuhkan untuk segalanya. Tapi segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya, saya kemarin coaching beberapa sahabat. Itu saya sampai pengen menangis ya. Begitu beratnya ya pikiran para sahabat yang sedang mengalami berbagai macam keadaan. Ada yang sakit, ada yang konflik dengan keluarga, ada yang konflik dengan orang lain. Waduh, cuma 30 orang, beratnya kayak apa itu? Begitu saya coaching, saya bongkar alam bawah sadarnya, keluar semua tuh. Sampah-sampah, tikus, kecoa. Mengerikan itu. Iya. Anaknya sekolah di luar negeri. Kelihatan menurut orang lain sukses. Tapi ternyata anak di luar negeri itu disekolahkan karena mau orang tua. Anaknya di luar negeri sakit jiwa. Karena dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia ingin. Orang tua ingin agar dipandang masyarakat terpandang. Anaknya dipaksa sekolah di luar negeri, ngambil jurusan sesuai dengan orang tua mau. Pulang dari luar negeri, anaknya sakit. Karena anaknya sakit jiwa, maka ibu bapaknya konflik di rumah, saling menyalahkan.
Dia lupa bahwa anak itu sebetulnya tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibunya, bukan menjadi bapaknya. Makanya kalau anak ingin kuliah, jangan turut campur. Biarkan saja mereka yang memilih. Karena kalau mereka memilih jurusan yang mereka senang, maka personal genius zone-nya akan muncul. Dia akan jenius di bidangnya. Anaknya pengen main bola, disuruh belajar matematika, ya mencret. Anak dari kecil sudah kelihatan kok, gak bisa duduk, lari sana, lari sini, lari sana. Ya sudah, anak yang seneng lari disuruh duduk, ya stres. Anak yang seneng nyanyi aja teriak-teriak, ya sudah jadi penyanyi aja. Ini disuruh belajar fisika, mencret, stres. Lalu dia belajar sesuatu yang dia tidak suka, dia menjadi idiot karena bukan bidang dia. Ikan disuruh memanjat pohon, ya idiot. Monyet disuruh berenang, ya idiot karena ikan tuh jeniusnya berenang. Ikan disuruh loncat-loncat, idiot. Meser lauk cenah, ditita loncat teu bisa, kurang ajar ta lauk teh. Atuh meuli bangkong. Salah meuli. Meuli lauk ditata loncat. Disebut idiot. Siapa yang idiot? Nu meuli laukna. Lamun hayang loncat meuli bangkong. Bangkong mah mau ditita loncat, jenius. Ada anak kita yang jenius di bidang masak, cenah masak. Ada anak yang jenius di bidang matematika, cenah belajar matematika. Ada jeniusnya olahraga. Lionel Messi jenius ngecek bola, jadi triliuner. Cristiano Ronaldo jenius, cantang tuh disuruh berhitung mah bisaeun. Ngerti maksud saya? Ini bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya ingin jadi penyanyi. Siapa tahu, betul nggak maksud saya? Jadi jangan turut campur lah. Ini harus nanya makanya. Anak kita dilahirkan memang marga lantarannya kita. Tapi yang melahirkan Allah. Hati-hati, itu bukan anakmu. Itu anak-anak semesta. Anak-anak Tuhan. Karena ibu bapak memang bisa ngeden lamun teu aya Allah. Kumaha? Bisa ngeluarkan anak teh daya Allah dina diri urang. Anu ngeden teh saha eta teh? Urang mangan jadi marga lantaran mereka lahir. Setelah lahir hati-hati, bukan anak kita, itu anak semesta. Diutus ke semesta untuk menjadi tamu agung, menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk menjadi tangan-tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Nah, ikut campur wae ka jodoh-jodoh ngiluan. Kumaha itu. Jadi Pak Baliut, itu arah rasup ke rumah sakit jiwa. Iya. Banyak sekarang tuh anak yang stres. Menjalankan pernikahan tidak bahagia. Karena apa? Dijodohkan ke indung bapana. Tega itu indung bapana. Ini saya ngomong gak keras nih. Sugana reling. Ya. Nah, ayat 216. Fa'in asauka fakul inni bariun mimma ta'malun. Jika mereka, nih mereka tuh siapa? Para kaum yang mendustakan para rasul. Dan jika mereka benar-benar mendustakan para rasul, mendurhakai kamu, di sini nih para rasul masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa yang harus dikatakan para rasul? Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu. Walaupun yang namanya para rasul
para sunan, para wali, para bijak, para suci. Tentu saja kalau ada kaumnya yang mendustakan, pastilah prihatin, ya. Pasti sedih. Nabi Muhammad aja mau meninggal, yang dipanggil itu kan bukan keluarganya, bukan hartanya, tapi umatku, umatku, umatku. Itu karena kecintaan beliau begitu besar perhatiannya kepada umat. Betul? Iya. Tentu saja mereka tidak sedih, tapi prihatin. Kenapa mereka tidak sedih? Ya mereka sudah melampaui sedih dan gembira. Sudah mencapai kesadaran. Tapi keprihatinan pasti ada. Itu. Jadi saya menyampaikan selamat nih untuk para sahabat. Ya, yang masih tekun datang ke tempat ini. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak datang di sini. Bingung kan? Bingung apa tidak? Saya menyampaikan selamat untuk para sahabat yang masih rajin datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak bisa datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Awas, jangan merasa udah datang ke sini merasa lebih baik daripada yang tidak datang. Itu masih terjebak dualitas. Semeru meletus, ada yang terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang yang punya rumah itu. Ada juga yang tidak terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang itu. Karena Allah itu keadilannya seperti itu. Memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ini memang kebutuhannya harus dikubur rumahnya. Yang ini kebutuhannya tidak dikubur rumahnya. Awas, kita suka ngomong sembarangan. Alhamdulillah tuh, bapak ini rumahnya tidak dikubur, ditolong Allah. No dikubur ditolong Allah ente. Memangnya Allah teh aya di dia teh aya di ditu? Kumaha ngaji teh? Katanya Allah ada di mana-mana. Bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Paham maksud saya? Ada bis kecelakaan. Yang masih hidup ditolong Allah. Masih ada tugas bagi dia. Yang meninggal ditolong Allah. Udah selesai tugasnya. Cek Allah teh, wih, tas beres. Iya mah, nu salamet ditolong Allah. Nu cilaka, kumaha ngaji teh tiba heula. Makanya doanya juga semoga dilancarkan, diselamatkan. Hayo doa teh kitu. Kemajuan. Coba mulai dibuka ya. Semua ditolong Allah. Sesuai dengan. Makanya kita akan tidak terjebak pada benar salah. Ngerti maksud saya? Yang taat kepada guru baik. Yang melanggar janjinya kepada guru baik. Itu. Lihat saya nggak pernah mikirin. Emang gue pikirin. Kalian mau ngaji silahkan. Gak ngaji silahkan. Saya nggak cari murid kok. Kalian aja cari guru. Ya, dibikin enteng hidup itu, ya. Ini kan kita sering terjebak oleh pakai betul nggak? Iya. Ya. Nah, tugas kita dalam hidup itu adalah menangkap pesan di setiap peristiwa itu. Apa sih pesannya buat kita? Makanya begitu dapat kontradiksi dalam hidup, awas, jangan terlontar kata-kata, ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Jangan. Ngagugat eta teh.
Ketika ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Apa jawaban Allah? Cek Allah tenu pangeran teh maneh atau orang. Jadi kalau orang yang sadar ketika ada yang terjadi kontradiksi dalam hidup, kata-katanya, ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku? Ajarkan aku bisa menangkap pesan di balik semua peristiwa ini. Yang enak akan aku tinggalkan, yang tidak enak akan aku tinggalkan. Yang akan menyertai aku adalah pesan dari yang enak dan tidak enak, agar aku menjadi dewasa seperti Engkau. Gitu. Ya gitu. Hari acuk syar'i, hari ayah masalah, gitu. Kasihan deh lo. Maaf ya, hari ini saya ngomel. Kadang-kadang kalian terus diomelin. Nah, ayat yang ke-221 ini bagian yang terakhir yang saya akan bahas di Asy'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitan. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu diturunkan? Ya. Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-222. Mereka turun pada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Bisa mengerti? Jadi, ya, awas. Pendusta banyak dosa, tong mikiran batur. Tong mikiran batur. Ya. Tahu dosa apa tidak? Tahu dosa apa tidak? Ya, kalau nggak tahu dosa, jangan mikiran batur. Dosa itu rasa bersalah yang kita rasakan langsung sebagai hukuman bagi diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, karena kita melanggar diri sejati kita. Tepat saat kita tidak mendengarkan suara kebenaran dalam diri kita. Tah eta dosa. Sok ndamel nu kitu. Sering. Gak apa-apa. Memang bikin dosa salah? Gak salah. Karena begitu kita melanggar sejatinya kita sendiri, kan kita mendapatkan siksaan rasa bersalah dari diri kita sendiri. Raos ente? Kan teraos. Nah, setelah mengalami itu berikutnya mung gitu deh, kan gitu. Bagus apa salah? Tidak ada salah benar. Nggak apa-apa. Ini bukan ngaji. Ngaji sama Pak Saiful Karim katanya boleh bikin dosa. Bukan, saya bukan mengatakan gitu. Kalau pengen nyoba, bagaimana rasa bersalah itu menyiksa kita? Mangga. Dan semua yang mengantarkan kita pada kebenaran itu sebetulnya kan kesalahan. Yang melahirkan kebenaran itu kesalahan loh. Ngerti maksud saya? Kemarin saya ngasih coaching 30 orang. Wah udah yang ini, yang itu masalahnya. Macam-macam itu. Saya dengarkan saja. Setelah semuanya bicara, saya tanya sama mereka. Kalau begitu, apa yang ibu bapak rasakan itu baik apa buruk? Dan mereka mengatakan itu buruk. Setelah saya ceramah panjang lebar tentang yang mereka ceritakan, saya tanya lagi. Apakah kehadiran saya di ruangan ini
bermanfaat bagi ibu bapak. Bermanfaat banget. Kalau gitu bertemu dengan saya keberuntungan atau kerugian, saya beruntung banget. Dan siapa yang mengantarkan kalian bertemu saya? Bukankah yang disebut buruk tadi? Mun masalah mah marane teh moal pangijeng urang. Jadi kata masalah teh naon salah urang. Ya, marane teh moal pangijeng guru, lamun teu ngalaman kitu mah. Sarua anu di dieu oge. Betul enggak? Iya. Ada anaknya sakit, dapat sholat khusyuk. Ada anaknya nakal, dapat kajian Quran yang bagus. Ada yang kehidupannya sengsara, bangkrut, ditipu orang, malah jadi tekun belajar spiritual. Apa yang salah dengan mereka itu? Bukankah yang mengantarkan kita pada kesadaran itu ketidaksadaran kita? Wah, ngaos teh. Ngartos. Masih kita melihat baik buruk? Tidak ada lagi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Ini udah ngaji dengan saya. Harus sudah seperti itu. Bayangkan kalau Allah tersinggungan. Begitu kamu gak sholat, tersinggung Allah tuh. Dipapeg siap. Gitu. Allahumma walas mahasih. Rek sholat cek Allah keur ente. Teu sholat keur ente. Erek amak-amakan keur maneh. Erek cager keur maneh. Sok we cek Allah teh milih nu mana. Sugan Allah teh kitu kieu henteu Allah. Teu sok ribut mah eta tah. Ya. Orang yang mulutnya terbuka tah, tapi otaknya masih tertutup. Tetan ribut. Jadi setan itu diturunkan kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Tahu dosa tadi? Melanggar, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kita saat kita melanggar diri sejati kita sendiri. Paham ya? Nah, saya kasih tahu, makin sering kita melanggar, makin sering kita berkhianat pada diri kita sendiri, sebetulnya kita makin dekat dengan kegelapan pikiran kita sendiri. Tah setan teh diturunkeun teh di dinya. Jadi makin sering tidak mendengar ya suara bisikan dia, nanti teriak apapun tuh si setan itu nyaris tak terdengar. Yang kita dengar adalah suara kebenaran, suara kesadaran. Teta anu nyalamatkeun urang. Kitu we ngaos mah. Betul? Gitu. Makanya kita masuk pada topik yang berikutnya. Baik. Saya sudah menyiapkan tulisan buat hari ini supaya semuanya bisa memahami. Baik, semuanya silakan lihat ke screen berikut ini. Ya. Oke. Baca coba. Tuhan sebagai penguasa telah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat saat ini pasti sebagai buah yang harus kita terima akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Jadi buat apa kita menolaknya? Kartos, saya jelaskan. Semesta ini diciptakan Allah berdasarkan hukum sebab akibat. Ada yang bekerja di semesta ini namanya sebab akibat. Sebab itu di permukaan, akibat itu di belakangan.
Ayo sekarang kita bicara akibat dulu deh. Apa sih yang sedang dirasakan sekarang? Akibat itu sekarang yang sedang dirasakan. Apa? Sakit? Oke. Telusuri penyakit di mana? Jangan menolak sakit dulu. Telusuri itu sakit dari mana? Oh, ternyata sebabnya itu karena jiwa saya kotor. Oh, ternyata sebabnya itu karena pikiran saya tidak terkendali. Oh, ternyata sebabnya itu karena hubungan sosial saya tidak bagus. Oh, ternyata sebabnya itu karena pola hidup saya tidak bagus. Jangan menyembuhkan penyakit di akibatnya dengan cara minum obat. Telusuri sebabnya. Kalau sebabnya tidak disembuhkan, akibatnya tidak akan pernah selesai. Kartos. Ayo cerita akibat lain sekarang. Apa sekarang? Gak punya uang? Telusuri. Naon sebabna tegaduh artos. Jangan-jangan pikiran kita punya mental blocking. Begitu diajak usaha sama orang, abdi masihan rugi. Begitu diajak bisnis sama orang, mangawe abdi mah artos di mana modal nage tegaduh. Jangan-jangan ada mental blocking pada diri kita. Ya akhirnya kita nggak punya apa-apa sekarang. Jadi sekarang saya ingin kasih tahu para sahabat semua, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan semua yang sedang kita lakoni hari ini itu adalah sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Apakah kita boleh menjangkau masa lalu? Apakah kita bisa memperbaiki masa lalu? Tidak bisa. Tetapi kita bisa ngambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan saat ini. Saya tidak mau lagi seperti itu. Akibat-akibat yang semacam ini saya tidak mau lagi saya terima di masa yang akan datang. Omean atuh. Nah, nih saya kasih tahu. Kebanyakan manusia menolak akibat. Dan dia tidak sadar kalau akibat yang menimbulkan sebabnya adalah dia sendiri. Mulut bau, gigi berlubang. Sebab apa akibat? Akibat. Apa sebabnya? Pagi-pagi sarapan. Udah sarapan, angkat weh. Atunya relap. Berjam-jam. Kakara emut sikat gigi eta gari inget. Kayak weh sore. Eta gelamun mandi. Padahal harusnya yang bagus itu bangun tidur teh, jangan gosok gigi dulu. Minum air panas dulu yang cukup, yang hangat. Baru sarapan. Sarapan weh heula. Tos beres sarapan, gosok gigi, berangkat. 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh sampai jam 12. Kan di sini tidak ada yang nyelap. Tidak mungkin ada gigi yang berlubang. Kunaon? Nyeri huntu. Akibat apa sebab? Akibat. Nah, kenapa sakit gigi? Karena giginya berlubang. Kan itu. Kenapa gigi berlubang? Kan sebabnya tuh itu aja. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang saya ajarkan dulu. Ulangi lagi. Jadi akibat dengan sebab itu saudaraan. Dan tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Nah, sebelum kita menolak akibat, daripada menolak akibat, lebih bagus belajar sebabnya apa. Paham? Paham? Oke. Masih suka menolak akibat? Sering. Padahal nunyian sebabna saha? Diri sorangan. Tersadar. 2. Hari ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui secara pasti tentang apa yang akan terjadi hari esok. Setuju? Setuju?
Jadi buat apa kita mencemaskan dan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi? Fokus saja pada saat ini. Bisa dimengerti? Nggak perlu dijelaskan? Oke. Lihat saya semuanya. Ada nggak yang sekarang mencemaskan hari esok? Jujur we. Ada? Ada. Padahal tidak tahu yang terjadi besok. Asal liar. Asal liar saya mah mikirnya. Saya takut hari esok. Saya khawatir hari esok. Berarti saya tanya, hari esok teh naon bakal terjadi? Teuing cenah teh nyaho. Nah make khawatir jeung takut hari esok. Kajadian nu besok teh nyaho. Asal liar mikiran jelema teh. Apa saya salah gitu? Saya tuh jadi tidak mau mikiran jelema liar sieun jeli. Sieun jadi ngilu liar. Jadi sama saja dengan orang takut jurig, begitu ditanya, geus panggih acan eta jeung jurig, acan cenah. Tapi sieun. Sudah didengarkan, diikuti lagi pikiran itu. Ulangi lagi, Bapak Ibu. Sok camkan kata-kata saya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi karena tidak tahu apa yang terjadi besok, atuh fokus saja pada hari ini. Kernaon mikiran isu. Dahirupna ayeuna. Di sini saat ini sekarang. Gitu coba pakai ilmu ini tentram. Tentram aja. Karena yang suka menarik-narik pikiran kita itu kan sebetulnya rasa khawatir, rasa cemas tentang hari esok. Setuju? Tuh. Yang kedua, yang ketiga. Semua hal ada ruang dan waktu terbaiknya untuk terjadi. Yakin? Yakin? Teman kita mau datang, gak jadi. Tong di pikiran.